Benarkah? Iya. Mari kita lihat. Mari, yuk. Iya benar, kuburnya kosong. Tuhan Yesus tidak lagi di situ. Mari kita beritahu teman-teman yang lain. Mari. Jangan mendekat, sebab aku belum pergi kepada Bapakku. Tapi pergilah kepada saudara-saudaraku. Katakanlah kepada mereka sekarang, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapa. Aku telah melihat Tuhan. Tuhan Yesus sudah bangkit. Aku sekarang tidak sedih lagi. Aku mau bersuka cita. Nah, adik-adik, tadi sudah lihat kan bagaimana Ibu Maria yang tadinya sedih, kemudian menjadi bersuka cita karena sudah berjumpa dengan Tuhan Yesus dan tahu bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit. Hore! Nah, adik-adik juga kan pasti bersuka cita setelah bertemu dengan Tuhan Yesus? Pasti dong, Pastinya Tante Anggun. dong. Tapi kapan aja Tante Anggun kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus? Oh, kita bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus seperti sekarang, sewaktu kita beribadah. Ya. Terus waktu adik-adik berdoa di rumah, juga berjumpa sama Tuhan Yesus. Iya. Sama apa nih? Pada saat baca firman Tuhan, baca Alkitab, adik-adik bisa berjumpa dengan Tuhan Yesus. Iya. Nah, Tante Anggun, Tante tadi mau ajak adik-adik di rumah nih untuk kita mau bangkit berdiri, kita mau menyatakan sukacita kita dengan menyanyikan lagu Oh Sukacitaku. Di lagu ini adik-adik menyatakan bahwa ketika kita punya Tuhan Yesus dalam hati kita, maka sukacita kita menjadi penuh. Yeay. Berdiri adik-adik. Oh sukacitaku, papa sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, papa ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Oh sukacitaku, oh sukacitaku, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, teguhkan kehidupanku. Sukacita. Wow, aku jadi semakin bersuka cita, Tante. Betul, Tante Anggun. Nah, kita akan mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau berdoa. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami boleh berjumpa dengan Tuhan Yesus dan kami boleh bersuka cita. Tuhan, hari ini, sekarang kami mau merayakan kemenangan Tuhan. Tuhan Yesus sudah bangkit, sehingga kami anak-anak Tuhan yang percaya bisa hidup bersama-sama dengan Tuhan di surga nanti.
dalam nama-Mu kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, apa kalian masih ingat rangkaian ibadah Paskah kita tahun ini? Yuk, kita sebutkan bersama-sama ya. Yang pertama ada surga, lalu manusia, setelah itu Allah, Yesus, betul adik-adik. Nah, Jumat Agung kemarin kita mendengarkan tentang Yesus. Nah, sekarang Tante mau ajak adik-adik untuk semuanya kita bangkit berdiri. Kita mau sama-sama mengatakan pokok Yesus. Masih ingat kan? Yuk bareng-bareng ya adik-adik. Yesus adalah Allah yang menjadi manusia. Alkitab berkata, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Yohanes 3 ayat 16. Yesus hidup dengan sempurna, mati di kayu salib, menggantikan hukuman dosa kita, bangkit, naik ke surga, dan menawarkan surga sebagai hadiah gratis. Alkitab berkata, tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Yesaya 53 ayat 6b. Surga hanya dapat diterima dengan iman. Tante, maksudnya tuh bagaimana sih? Surga hanya dapat diterima dengan iman? Nah, Tante, maksudnya adalah kita hanya perlu percaya saja. Percaya bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kita percaya dengan sepenuh hati. Oh, gitu ya Tante. Iya, Tante Rinit. Seperti lagu yang akan kita nyanyikan ini, percaya saja. Bila
dosa-dosa kita di hadapan Tuhan, kita akan berdoa pengakuan dosa yang akan dipimpin oleh teman kita Inge dari ATC. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih karena hari ini kami sudah boleh memuji Tuhan. Tuhan, kami juga datang di hadapan-Mu untuk meminta ampun atas segala dosa-dosa dan kesalahan yang telah kami perbuat. Ampuni kami ya Bapa, bila kami telah menyakiti hati-Mu, mulai dari pikiran, ucapan, dan perbuatan kami. Kami janji untuk tidak melakukannya lagi. Dalam nama Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih Inge dari ATC atas pelayanannya memimpin doa pengakuan dosa. Nah adik-adik, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya Tante mau mengajak adik-adik untuk menaikkan lagu pujian Sebab Dia Hidup. Yuk adik-adik, bangkit berdiri semuanya. Selamat bertemu kembali adik-adik semua, salam sehat. Selamat merayakan Hari Paskah ya, merayakan Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Mari sebelum kita bersama-sama belajar firman Tuhan, mari kita berdoa. Tante Yos pimpin doa ya, adik-adik semua mengikuti di rumah masing-masing. Tuhan Yesus, kami bersyukur hari ini kami boleh Engkau siapkan di hari yang khusus, hari memperingati kebangkitan-Mu, mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut, supaya kami yang percaya kepadamu dapat diselamatkan bahkan memiliki hidup yang baru. Kami mau merenungkan firman-Mu dan mau sungguh-sungguh belajar untuk makin mengenal Tuhan. Biarlah Roh Kudus memimpin kami semua, baik Tante Yos maupun setiap kami. Kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya adik-adik, puji Tuhan ya. Hari ini kita merayakan hari apa? Hari Kebangkitan Tuhan Yesus. Puji Tuhan, Tuhan Yesus sudah bangkit ya. Tadi kita sudah melihat ya, ada sedikit drama yang dimainkan oleh tante kita. Wah, betapa murid-murid Yesus, Maria Magdalena, sebelum tahu bahwa Tuhan Yesus telah bangkit, mereka begitu sedih. Tapi adik-adik lihat, setelah mereka bertemu secara khusus Maria bertemu Tuhan Yesus, wah Maria begitu bersukacita, ya, dia begitu bahagia
Karena dia mengetahui bahwa Tuhan Yesus tidak mati seterusnya, tapi Tuhan Yesus bangkit dan hidup. Nah, hari ini apa sih maknanya ya? Kita mau belajar apa sih makna dari kebangkitan Tuhan Yesus ya. Adik-adik masih ingat Jumat kemarin kita memperingati hari apa? Ya, Jumat yang agung, Jumat Agung, hari kematian Tuhan Yesus. Di situ kita bersyukur ya, kita diingatkan kembali bahwa karena begitu besar kasih Allah kepada kita, Tuhan Yesus rela menggantikan hukuman dosa kita. Dan berkata apa? Sudah selesai, semua dosa kita sudah diampuni. Jadi setiap adik-adik mengingat kematian Kristus, kita bersyukur ya, dosa kita sudah diampuni. Tapi kita ingat, Tuhan Yesus tidak hanya mati menggantikan hukuman kita. Tuhan Yesus juga apa? Bangkit. Artinya apa? Wah, Tuhan Yesus bangkit mengalahkan maut. Ya, dibilang bahwa upah dosa ialah maut. Roma pasal 6 ayat 23b. Nah, dengan Tuhan Yesus bangkit itu berarti kuasa maut, kuasa yang membawa kita terpisah dari Allah, tidak berkuasa lagi ya. Dan kita bisa hidup selama-lamanya dengan Tuhan di surga. Tapi ada satu hal lagi yang luar biasa adik-adik. Dengan kebangkitan Tuhan Yesus hidup selama-lamanya, itu memberikan kita satu harapan bahwa kita yang percaya kepada Yesus pun satu saat mungkin mati, tapi kita juga akan dibangkitkan dan tinggal bersama Tuhan di surga. Bahkan sekarang, kalau dulu sebelum Tuhan Yesus menggantikan hukuman kita, kita harus dihukum. Kita budak dosa, kita tidak punya kuasa melawan dosa. Sekarang, karena Tuhan Yesus sudah bangkit, adik-adik semua tidak hanya bisa diselamatkan masuk surga, adik-adik bisa menjadi anak-anak Allah, punya hidup yang baru, bisa menang melawan dosa. Ya, wah, Tante Yos kalau ingat betapa dalam ya makna kebangkitan Tuhan Yesus, Tante Yos sangat bersyukur. Tidak hanya diampuni, tapi diangkat menjadi anak-anak Allah, bisa punya hidup yang baru, bisa menang melawan godaan dosa. Ya, jadi kalau dulu kita terus-terus buat dosa, jika adik-adik sungguh percaya bahwa Yesus sudah mati dan sudah bangkit, Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat adik-adik, adik-adik dapat menjadi anak yang hidupnya menyenangkan hati Tuhan, memuliakan Tuhan Yesus. Tapi apa benar kita sudah sungguh-sungguh percaya kepada Tuhan? Ya, kita ingat bahwa Tuhan Yesus mati di kayu salib menggantikan hukuman dosa kita, dia bangkit naik ke surga dan mau memberikan surga sebagai hadiah yang gratis. Nah, surga itu dapat kita terima dengan iman, ya, dengan iman, dengan percaya. Tapi apa benar adik-adik sudah percaya? Percaya bagaimana yang bisa membawa kita masuk surga? Nah, kita akan belajar hari ini tentang iman. Ya, adik-adik perhatikan gerakannya. Nanti di akhir kita akan mengulang kembali. Iman artinya bukan hanya mengaku Yesus di mulut saja. Bukan hanya tahu tentang Yesus di kepala saja. Juga bukan hanya untuk mendapatkan hal-hal sementara. Alkitab berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9. Iman yang menyelamatkan adalah percaya dengan segenap hati kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita untuk masuk surga. Alkitab berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes pasal 14 ayat 6. Apakah kamu dapat mengerti bagaimana bisa masuk surga? Nah, adik-adik gimana gerakannya? Agak panjang ya. Nanti kita ulang bersama-sama ya. Nah, hari ini kita mau belajar ya adik-adik ya. Iman itu apa ya?
contohnya tuh seperti apa ya? Nah, supaya lebih memudahkan adik-adik memahami, Tante Yos punya contoh. Iman bisa diumpamakan seperti kunci untuk membawa kita masuk surga. Nah, kalau adik-adik pergi bersama orang tua pasti membawa serangkaian kunci. Dan ketika kembali, tentu hanya ada satu kunci yang benar untuk membawa adik-adik masuk ke rumah. Lewat pintu depan kan? Nah, ingat adik-adik, demikian juga untuk membawa kita masuk surga, surga hanya dapat diterima dengan iman. Jadi hanya ada satu iman yang benar yang bisa membawa kita masuk surga. Itu disebut iman yang menyelamatkan. Apa adik-adik? Iman yang menyelamatkan. Ya, kunci-kunci lain walaupun mirip, tetap tidak bisa membuka pintu rumah adik-adik, bukan? Ingat, demikian juga untuk masuk surga ya. Kunci-kunci yang mirip ini tidak bisa, itu melambangkan ada iman-iman yang tidak bisa membawa kita masuk surga. Disebut iman-iman yang tidak menyelamatkan. Wah, seperti apa ya iman-iman yang tidak menyelamatkan? Nah, Tante Yos jelasin ya. Itu iman yang hanya di mulut saja. Mungkin kita mengaku percaya kepada Yesus karena kita sudah Kristen dari kecil, ikut iman orang tua. Makanya kalau mama suruh berdoa, baca Alkitab, guru suruh menyanyi memuji Tuhan, kita ikut. Kita bisa melakukannya. Kita berkata, iya aku percaya, aku bisa berdoa. Tapi semua hanya ikut-ikutan ya. Di hati kita tetap kita pikir, aku selamat karena aku baik. Jadi bukan karena percaya kepada Yesus. Itu tidak bisa bawa kita masuk surga. Nah, ada lagi adik-adik. Mungkin kita berkata, oh Tante Yos, aku percaya kok kepada Tuhan Yesus. Buktinya aku hafal semua cerita Tuhan Yesus. Nilai agamaku bagus. Mungkin adik-adik semua di sini ya bisa menjelaskan Tuhan Yesus itu Allah, buktinya apa seperti kemarin. Semua bisa menjawab dengan benar. Tapi ingat, kalau semua itu adik-adik hanya sekedar hafal tuh, tidak percaya sungguh-sungguh di hati, ya, tetap di hati berpikir, aku selamat karena aku baik. Maka iman yang hanya di hafalan, hanya di kepala, tidak bisa membawa kita masuk surga, ya. Atau ada juga mungkin yang berkata, Tante Yos, aku sudah percaya Yesus sungguh-sungguh. Buktinya kalau aku lagi sakit, aku berdoa minta sembuh dari Tuhan. Kalau aku minta sesuatu yang aku ingin, yang aku senang di dunia ini, mama pasti suruh aku berdoa. Jadi aku percaya Tuhan Yesus dapat hadiah-hadiah yang bagus-bagus. Mungkin sepatu baru, mungkin mainan baru. Wah, pokoknya aku percaya Tuhan Yesus. Kalau mau pergi perjalanan jauh, aku selalu berdoa minta perlindungan dari Tuhan Yesus. Siapa yang biasa begitu ya? Percaya Tuhan Yesus untuk dapat semua yang adik-adik inginkan. Itu baik adik-adik. Tapi Tante Yos mau kasih ingat, kalau percaya Yesus hanya untuk dapat makan, minum, sembuh, sehat, terlindungi di jalan, itu kan semua hal-hal yang bersifat sementara. Berarti kita hanya jadikan Yesus penolong, penjawab berkat kita, atau mungkin penyembuh. Sementara kalau untuk masuk surga tuh, kita pikir tetap karena aku baik. Nah, itu tidak bisa menyelamatkan ya adik-adik ya. Nah, kalau begitu tuh iman yang menyelamatkan, yang bisa bawa kita ke surga, itu seperti apa? Nah, Tante Yos mau kasih ingat ayat yang tadi. Dalam Roma pasal 10 ayat 9 dibilang apa? Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu ya bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hati bahwa Allah telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan ya. Jadi iman yang bisa membawa kita ke surga bukan hanya di mulut saja, bukan hanya di hafalan saja, tapi sungguh-sungguh kita percaya di hati kita ya adik-adik ya, bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kita. Kenapa begitu? Ya karena Tuhan Yesus sudah berkata sesuai dengan Yohanes 14 ayat 6. Tuhan bilang apa? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Jadi kalau kita mau masuk surga adik-adik, hanya ada satu jalan, hanya ada satu kunci, hanya ada satu iman yang benar, yaitu kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita.
bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni dosa kita, maka kita dapat masuk surga. Ya adik-adik ya. Percaya segenap hati seperti apa? Nah, Tante Yos punya satu cerita menarik untuk adik-adik. Dulu di Amerika ada seorang pemain akrobat bernama Pak Blondin. Wah, dia bisa berjalan di atas tali yang direntangkan di sirkus. Tapi waktu itu mereka buat pertunjukan di atas air terjun Niagara ya. Ada tebing kiri, tebing kanan. Wah, banyak penonton datang menyaksikan. MC berkata, percayakah kalian Pak Blondin bisa mendorong kereta dorong berisi pasir 50 kilo? Wah, serentak sebagian penonton berkata percaya. Sebagian bilang, buktikan dulu deh. Kalau masuk akal saya terbukti baru saya mau percaya. Akhirnya berhasil adik-adik. Selamat sampai di seberang. Terus MC bilang, Pak Blondin akan kembali mendorong kereta dorong, tapi bukan isi pasir, isi manusia. Percaya tidak? Wah, adik-adik tahu kali ini semua bilang percaya. Tidak ada yang ragu-ragu karena masuk akal. Asal duduk diam pasti bisa. Tapi waktu ditanya siapa mau jadi sukarelawan, nggak ada yang mau, hampir bubar. Adik-adik tahu, tiba-tiba ada suara, saya percaya. Seorang anak kecil, dia naik ke dalam kereta dorong. Kali ini Pak Blondin lebih hati-hati, mendorongnya pelan-pelan. Dan akhirnya apa yang terjadi? Selamat sampai di seberang. Wah, adik-adik, penonton semua bertepuk tangan. Tapi cerita ini menarik ya. Bukankah tadi penonton yang banyak mengaku percaya adik-adik? Anak kecil yang satu itu juga mengaku percaya. Coba kita diskusi. Nah, kira-kira percayanya sama enggak? Beda ya? Ya betul, ada perbedaan. Bedanya di mana? Coba diskusi dengan papa mama di rumah. Bedanya di mana? Penonton sebagian percayanya di mulut, betul adik-adik. Sebagian lagi hanya apa? Oh ya, masuk akal, setuju ya, di kepalanya dia ngerti. Tapi mereka tidak mau menyerahkan diri. Kalau anak kecil tidak hanya bilang percaya di mulut, tidak hanya dia ngerti, setuju, dia menyerahkan diri. Berarti dia percaya dengan segenap hati. Nah, kalau adik-adik mau masuk surga, adik-adik mau memiliki iman seperti penonton atau anak? Tentu seperti anak kecil ya. Jadi ingat, iman yang menyelamatkan, yang bisa membawa kita menerima hadiah surga adalah jika adik-adik percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa adik-adik supaya kita dapat masuk surga. Tapi ingat ya, hanya karena percaya Tuhan Yesus dengan segenap hati. Bukan karena kita jadi anak-anak yang baik. Ya adik-adik ya. Jadi kebaikan kita bukan syarat. Kebaikan kita bukan syarat untuk membawa kita masuk surga ya. Terus kita jadi anak baik untuk apa? Nah, jadi anak baik sebagai tanda cinta dan tanda terima kasih kita kepada Tuhan Yesus. Jika adik-adik sungguh percaya kepada Tuhan Yesus, Tante Yos mau bilang satu hal lagi. Kalau kita sudah percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati, maka kita menjadi anak-anak Allah. Dan ingat, Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Tangan Tuhan yang berlubang paku selalu memegang kita. Ya, kita sudah menjadi anak-anaknya. Dia tidak akan melepaskan kita. Kadang-kadang setelah kita percaya Tuhan Yesus, kadang-kadang kita masih bisa lemah imannya ya. Kadang-kadang malas berdoa, malas baca Alkitab, seperti tangan kita lepas adik-adik, betul ya? Tapi ingat, jika adik-adik sudah sungguh-sungguh percaya, tangan Tuhan yang setia tidak pernah melepaskan adik-adik. Itu yang membuat kita boleh yakin bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah. Kita menerima surga sebagai hadiah gratis karena kita percaya kepada Tuhan Yesus dengan segenap hati kita. Nah adik-adik, kakak ucapkan selamat datang dalam keluarga Allah ya. Sudah menjadi anak-anak Allah, tapi ingat, seperti Ibu Maria begitu bergembira Yesus bangkit, Yesus menjadi Tuhan, Yesus menjadi Juru Selamat. Dia tidak berdiam, dia menceritakan kepada orang lain. Doa Tante Yos adik-adik juga begitu, bercerita kepada orang lain tentang Tuhan Yesus yang sudah menjadi Tuhan dan Juru Selamat adik-adik. Bersedia adik-adik ya? Oke, bisa cerita dengan apa? Peragaan. Kita belajar bersama sekali lagi ya. Gerakan iman. Iman artinya bukan hanya mengaku Yesus di mulut saja.
bukan hanya tahu tentang Yesus di kepala saja, juga bukan hanya untuk mendapatkan hal-hal sementara. Alkitab berkata, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Roma pasal 10 ayat 9. Iman yang menyelamatkan adalah percaya dengan segenap hati kepada Yesus saja sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang sudah mengampuni semua dosa kita untuk masuk surga. Alkitab berkata, kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Yohanes pasal 14 ayat 6. Apakah kamu dapat mengerti bagaimana bisa masuk surga? Bisa kan adik-adik ya? Nanti belajar lagi ulang-ulang di rumah, pasti adik-adik bisa melakukannya. Jangan lupa ayat hafalan kita dari mana tadi? Roma pasal 10 ayat 9. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Dan dari mana lagi? Yohanes pasal 14 ayat 6. Kata Yesus kepadanya, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Demikianlah adik-adik, hari ini kita sudah belajar tentang iman yang menyelamatkan. Apakah adik-adik setelah lama menjadi anak sekolah minggu sudah memiliki iman yang menyelamatkan? Sudah percaya Tuhan Yesus di hati supaya dosanya diampuni dan bisa masuk surga? Kalau belum, ini kesempatannya untuk kita tidak lagi memiliki iman yang hanya di mulut, hanya di kepala, hanya untuk dapat hal-hal yang bersifat sementara. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur Engkau sudah datang ke dalam dunia, mati di kayu salib, menggantikan hukuman dosa kami. Tapi Engkau bangkit mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut. Sehingga jika kami percaya Engkau dengan sungguh-sungguh di hati kami, dengan segenap hati, maka dosa kami diampuni. Bahkan kami bisa masuk surga. Terlebih kami boleh menjadi anak-anak Allah. Kami boleh punya hidup yang baru. Kami boleh mengalahkan dosa, hidup menyenangkan hati Tuhan. Biarlah hari ini kami tidak hanya mengerti iman yang benar, iman yang menyelamatkan, tapi biarlah setiap kami boleh sungguh-sungguh percaya kepada Yesus dengan segenap hati kami bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Wah, sungguh indah ya Tante Anggun. Iya, Tante Lili. Hari ini hanya ada satu jalan ke surga, dan itu melalui iman kepada Tuhan Yesus. Seperti lagu kita nih Tante Anggun, lagu tema Paskah kita. Hanya ada satu jalan ke surga. Ayo adik-adik kita nyanyikan sama-sama ya. Hanya satu jalan ke surga, Yesus saja jalannya. Satu jalan ke rumah Bapa, Yesus saja jalannya.
sebagai ungkapan syukur, kita juga akan menyaksikan ini persembahan, pujian dan tari dari teman-teman kita. Mari kita lihat bersama.
adik-adik atas persembahan musik dan tari yang sudah disiapkan dengan penuh semangat dan luar biasa hanya untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Tante Anggun, mereka latihannya online loh. Oh iya Tante, wah nanti kalau adik-adik ada yang mau bergabung bisa ya Tante ya setelah kelas baru dibuka. Iya, betul. Oke, yuk sekarang kita mau mempersiapkan persembahan. Kita mau memberikan persembahan dengan hati yang sungguh-sungguh. Bisa dimasukkan dalam amplop ya Tante Ya, persembahannya. masukkan dalam amplop. Kita akan memberikan persembahan sambil menaikkan pujian Alive Alive. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive, alive forevermore. Alive, alive, alive forevermore. My Jesus is alive. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive forevermore. Sing hallelujah, sing hallelujah. My Jesus is alive. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah, hidup selamanya. Hidup, hidup, hidup selamanya. Yesusku hiduplah. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah selamanya. Oh haleluya, oh haleluya. Yesusku hiduplah. Nah adik-adik sekarang kita akan berdoa persembahan yang akan dipimpin oleh teman kita Saci dari ATC. Mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas buah-Mu yang Engkau telah berikan kepada kami. Kami telah mengumpulkan persembahan. Kiranya Engkau memberkati persembahan ini agar menjadi berkat kepada orang lain dan kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Amin. Terima kasih Saci dari ATC. Nah, bagi adik-adik yang lain yang ingin ikut melayani seperti Saci tadi dari ATC, baik itu untuk memimpin doa pengakuan dosa ataupun doa persembahan, adik-adik bisa menghubungi om atau tante di kelas masing-masing. Nanti akan dijadwalkan untuk pelayanannya. Oke, sekarang kita mau aktivitas tante. Oke, aktivitasnya apa Tante Anggun? Ya, untuk adik-adik KKT aktivitasnya adalah kita akan mewarnai gambar jabat tangan Romawi. Nah, dan juga bukan hanya mewarnai, kita mau menuliskan ayat hafalannya. Ayat hafalan dari mana Tante Anggun? dari Roma 10 ayat 9 dan Yohanes 14 ayat 6. Adik-adik masih ingat kan? Nanti boleh ditulis ya di bawah Ditulis, Tante. gambar jabat tangan Romawi yang sudah diwarnai. Oke, jangan lupa difoto ya. Betul, Di-share. dikirim ke om dan tante di kelasnya. Ya. Nah, Tante Anggun tadi kita sudah aktivitas, sekarang Tante masih mau ingatkan juga nih adik-adik ya di rumah untuk tetap selalu menjaga kebersihan dan kesehatan dengan tetap di rumah aja Tante Anggun. Iya, kalau sebenarnya nggak ada yang penting banget nggak usah keluar. Betul, kalau harus keluar menggunakan masker. Masker. Ya, di rumah jaga kebersihan dengan sering-sering cuci tangan, kemudian juga istirahat yang cukup dan makan makanan yang Sehat dan bergizi. sehat dan bergizi, sayur-sayuran. sayur, minum susu, Banyak ya, minum vitamin, ya, minum air putih. Lalu adik-adik juga tetap harus semangat dalam belajar online, Iya, mengerjakan jangan tugasnya dengan sungguh-sungguh dan kurangi main gadgetnya ya. Betul, Untuk sekolah dulu ya Untuk Tante. sekolah dulu, fokus untuk Betul. sekolah. Lalu tetap rajin berdoa dan Mendengarkan Shema. betul dan membaca firman Tuhan dan atau mendengarkan podcast Shema Shema. ya renungan harian dalam audio. Nah itu Tante Anggun pesan-pesan untuk adik-adik. Iya, adik-adik jangan lupa. Nah Tante Anggun dan adik-adik di rumah ibadah Paskah kita sudah mau selesai. Tapi kita mau mengingat tema ibadah Paskah kita apa Tante Anggun? Iya, aku percaya Tuhan Yesus bangkit dan selamatkanku. Ya adik-adik juga mau percaya kan bahwa Tuhan Yesus sudah bangkit dan selamatkan kita. Percayanya seperti firman Tuhan tadi Tante Anggun, Iya. tidak hanya di mulut dan tidak hanya di tidak hanya di kepala saja, tetapi mau percaya dengan sungguh-sungguh dalam hati kita bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan juru Juru selamat Iya. kita. Kita mempunyai tekad Tante untuk mengikuti Tuhan Yesus seperti tadi
tadi jabat tangan Romawi. Betul, ya. Meskipun terkadang kita digoda dan tangan kita lepas, tapi tangan Tuhan tidak pernah melepaskan kita. Nah, jadi kita mau bertekad untuk terus mengikut Yesus dan tidak pernah mundur sampai kapanpun. Ya, betul. Seperti lagu yang sama di Tante, mengikut Yesus keputusanku. Ya, mari sama-sama dengan kita nyanyikan ya. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, mengikut Yesus keputusanku, ku tak ingkar, ku tak ingkar. Ya, biarlah kita tetap mau terus ya, Tante Anggun, ya mengikut Tuhan Yesus. Adik-adik juga ya, mau tetap terus mengikut Tuhan Yesus. Nah, jangan lupa adik-adik, setelah ibadah ini, adik-adik nanti bisa langsung gabung ke Zoom, perayaan Zoom Paskah yang linknya sudah diberikan di kelas masing-masing Ya, ya. oleh Om Tante sudah di-share. Ya, ajak juga nanti nih kakak atau adik ya yang di AKAT untuk ikut sama-sama di Zoom perayaan Paskah. Nah, adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah perayaan Paskah kita. Kita akan berdoa. Tapi sebelum berdoa, Tante, jangan lupa kita mau mengingatkan adik-adik kalau minggu depan tema kita adalah pertumbuhan. Betul, rohani. pertumbuhan rohani. Jadi semayutnya masih belum selesai Belum, ya, Tante. Tante. Benar. Jadi bajunya masih ada warnanya. Warna apa, Tante? Besoknya hijau. Iya, minggu depan masih akan ada sesi terakhir pertumbuhan rohani. Adik-adik ikut ya, supaya kita makin lengkap nih pengetahuannya tentang keselamatan yang dari Tuhan. Betul, betul. Ya, adik-adik, untuk menutup ibadah kita, mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur, berterima kasih untuk kasih Tuhan yang besar yang boleh mengampuni kami melalui pengorbanan Tuhan Yesus di kayu salib untuk menebus hukuman dosa-dosa kami. Kami boleh beroleh keselamatan. Kami mau percaya dengan sungguh Tuhan kepada Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami, sehingga kami boleh bersama-sama dengan Tuhan nanti di surga, di rumah Bapa yang kekal. Terima kasih Tuhan Yesus, tolong bantu kami anak-anak-Mu yang masih kecil ini. Kami mau tetap terus mengikut Tuhan. Kami tetap terus mau beriman teguh di dalam Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik. Selamat